Oke, ya baik. Kita akan belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Di mana tema kita di bulan ini adalah kasih yang mengalahkan ketakutan. Ini adalah ayat yang sangat powerful ya. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, bahkan di sana dibilangnya di dalam kasih itu tidak ada ketakutan ya. Dan kasih yang sempurna dikatakan melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa takut, dikatakan di sana ia tidak sempurna di dalam kasih ya. Jadi ayat ini ayat yang begitu luar biasa ya. Kalau eh, kita pikir-pikir dalam hidup ini kadang kita banyak pertimbangan, banyak kekhawatiran, banyak hal yang membuat kita rasanya nggak mampu untuk melangkah gitu ya. Karena begitu banyak hal mungkin yang menyita pikiran kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sempurna itu sebenarnya melenyapkan ketakutan gitu ya. Jadi kalau kita mau bertanya apa sih kasih yang sempurna itu gitu ya. Dulu saya berpikir kasih yang sempurna ini berbicara tentang kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita gitu supaya kita nggak takut di dalam kehidupan ini, maka kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita itu harus harus sempurna gitu ya. Eh, Baru ketakutan-ketakutan kita akan hilang gitu. Jadi dari ayat ini beberapa waktu yang lalu gitu yang saya dapatkan adalah bahwa satu hal bahwa yang bisa melenyapkan ketakutan itu sebenarnya bukanlah rasa berani gitu ya. Jadi ketakutan itu lawannya bukanlah rasa berani, tapi ketakutan itu lawannya adalah kasih yang sempurna. Tapi kalau kita berbicara tentang kasih yang sempurna, harus seberapa sempurna kasih kita seperti itu ya kepada orang lain misalnya gitu. Baru ketakutan-ketakutan itu bisa hilang gitu. Sebab di firman Tuhan berkata ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi orang yang takut itu biasanya dia akan ada metabolisme di dalam diri sendiri gitu ya untuk mengantisipasi segala sesuatunya sehingga akhirnya orang yang takut itu cenderung tidak melangkah. Orang yang takut itu cenderung tidak mau mengambil keputusan, cenderung tidak mau mengambil resiko, cenderung tidak mau melakukan eh, hal-hal yang sebenarnya bisa membawa dia untuk mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupan ini. Orang yang ketakutan itu seperti penjara sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya gitu ya. Makanya dikatakan ketakutan itu mengandung hukuman karena ketika seseorang takut, akibatnya dia eh, potensi yang ada di dalam hidupnya itu menjadi mandul dan menjadi tidak berfungsi dengan maksimal. Lalu dikatakan lebih lanjut, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Lalu apa sih maksud dari kasih yang sempurna itu gitu ya? Tadi kalau dulu saya sempat berpikir bahwa kasih yang sempurna itu saya pikir adalah kasih kita kepada orang lain. Namun ternyata di dalam ayat sebelumnya dan di dalam ayat sesudahnya di antara yaitu di antaranya ayat yang sebelumnya kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 17 itu dikatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi rupanya kapan sih kasih itu sempurna di dalam kehidupan kita? Ternyata dalam hal ini kasih itu sempurna ya. Jadi kasih itu bukan berbicara tentang kasih kita kepada sesama, tetapi justru di ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih di sini berbicara tentang pertama-tama kasih Allah kepada setiap kita gitu. Dan kasih Allah kepada kita itu tidak berubah karena keadaan ya. Kalau kasih kita kepada sesama atau kasih sesama kepada kita itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi yang luar biasanya pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah-berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya gitu. Dan kapan kasih itu menjadi sempurna? Kasih Allah itu menjadi sempurna ternyata ketika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi, maksudnya kalau kita mau melihat kapan sih kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita, ternyata kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan kita dilihat dari karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang menjamin kehidupan kekal bagi setiap kita. Jadi, eh,
pada hari penghakiman apa sih yang akan terjadi? Pada hari penghakiman yang akan terjadi adalah Allah ada di pihak kita. Dan ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang mau jadi lawan kita gitu ya? Allah yang justru malah menjadi pembela bagi kita, yang hari ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya, yang justru menjadi pengacara bagi kita gitu ya, yang menjadi membawa kita selalu eh, dengan tangan kanannya yang perkasa gitu. Artinya dia selalu membela kita. Dan ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Kalau pada hari penghakiman, pada akhir dunia ini saja ada jaminan yang begitu pasti, yang begitu sempurna, maka sebenarnya di dalam kehidupan kita yang sementara ini seharusnya tidak ada apapun yang membuat kita menjadi takut gitu ya. Karena di akhir dari segala sesuatunya pun sudah ada jaminan yang luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi, saat ini ketika ketakutan menghampiri kita, ketika kekhawatiran seolah mau menghentikan langkah kita, ketika banyak hal yang mengintimidasi kita gitu ya. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa eh, jika kita merasa takut itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Hari ini biarkan kebenaran firman ini meyakinkan kita bahwa memang Dia itu mengasihi setiap kita, bahwa Dia itu memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi saudara, lihat bahwa kita mengasihi Allah karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalaupun kita eh, mengasihi orang lain itu bukanlah sebuah tuntutan ya. Mengasihi orang lain bukanlah sebuah beban. Mengasihi orang lain bukanlah sebuah apa ya? Sebuah hal yang seharusnya menjadikan kita eh, merasa terintimidasi karena kita merasa kita belum sempurna mengasihi orang lain. Enggak ya. Tetapi justru sebaliknya, lihatlah terlebih dahulu kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kita, kasihnya yang tidak pernah gagal, kasihnya yang tidak pernah lelah, kasihnya yang tidak pernah berhenti gitu ya. Kebajikan dan kemurahan yang terus mengejar-ngejar kehidupan kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Dan biarlah dengan kasih itulah yang kemudian menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah ya. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan, tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil Dia Bapa. Karena jauh di dalam lubuk hati kita, Rohnya yang kudus berbicara kepada kita dan menyatakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Pagi ini yuk katakan bersama saya bahwa kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kata firman Tuhan, kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya sekarang menjadi milik kita juga. Hari ini yuk belajar untuk melihat diri kita seperti Kristus melihat kita. Kalau kita mungkin melihat diri kita seperti pion gitu ya. Aduh kayak kita nih nggak ada apa-apanya. Kita nih bukan siapa-siapa. Kita nih nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi biarlah kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Yesus melihat kita Yesus melihat kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, sebagai pewaris tahta kerajaannya gitu ya. Kita adalah anak-anak yang berhak untuk menerima segala berkat-berkat yang terbaik, segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terbaik gitu ya. Karena kita adalah anaknya, maka apa yang menjadi miliknya hari ini menjadi milik kita juga. Luar biasa ya. Dan hari ini kita punya
keberanian, kita punya kemerdekaan, kita punya kebebasan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sisa usia kehidupan kita. Kita bisa bebas untuk menyembah Tuhan. Ibrani 12 ayat 22 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, sebaliknya kita sudah datang kepada Allah melalui perjanjian baru. Kita diantar oleh Kristus ke tempat rohani, Bukit Sion, yaitu Yerusalem surgawi, tempat tinggal Allah yang hidup. Kita disambut dengan sukacita sebagai warga kerajaan surga oleh ribuan malaikat. Yuk baca bersama-sama dengan saya tulisan yang dicetak ungu ya. Kita disambut dengan sukacita sebagai warga kerajaan surga oleh ribuan malaikat. Jadi yang menyambut kita luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebab kita datang melalui anak sulung Allah untuk mewarisi segala sesuatu bersama Dia. Kita adalah jemaat milik anak Allah. Dan nama kita masing-masing tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Wow, keren ya. Kita diterima oleh Allah, hakim seluruh bumi. Dan sekarang kita masuk dalam persekutuan semua orang benar yang sudah mendahului kita dan sudah dijadikan sempurna. Kita juga diterima oleh Yesus sendiri, sang pengantara dalam perjanjian baru. Secara rohani kita dipercik dengan darah Yesus yang membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habel, orang pertama dibunuh, tidak membawa berkat, melainkan kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat yang besar. Jadi karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan, hendaklah kita bersyukur kepadanya dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah dengan penuh rasa hormat. Wow, luar biasa banget ya. Kayak kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, bahwa kita boleh punya keberanian untuk menyembah Tuhan dengan merdeka. Kita juga bisa dengan bebas untuk melayani Tuhan. Lukas 1 ayat 74 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dengan membebaskan kita dari musuh-musuh kita, Ia telah memberi kesempatan kepada kita untuk melayani Dia tanpa ketakutan. Kita bisa melayani Raja di atas segala raja tanpa perlu terintimidasi oleh apapun, tanpa perlu mengalami ketakutan oleh karena apapun. Dan Ia menjadikan kita suci serta layak untuk berdiri di hadiratnya seumur hidup kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa dengan penuh keberanian mengasihi sesama kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, Roh Kudus, yaitu karunia Allah, tidak menghendaki engkau takut akan orang, melainkan supaya engkau bijaksana, serta kuat, dan mengasihi mereka, serta senang berada bersama-sama dengan mereka. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar sama-sama pada pagi hari ini, bahwa kasih melenyapkan ketakutan ya. Kasih melenyapkan ketakutan kita sehingga kita bebas untuk menyembah Tuhan. Kita bebas merdeka untuk melayani Tuhan dan kita bebas merdeka untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.